Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu dosa yang hukumannya berat adalah berzina. Ganjarannya tak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Balasan apa yang akan didapatkan oleh orang yang berzina di dunia? Apakah perbuatan zina konsekuensinya hanya akan diterima sendiri? Lalu bagaimana dengan balasan di akhirat? Dapatkan penjelasannya hanya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Zina adalah utang. Jangan dikira yang menanggung akibat perbuatan zina adalah pelakunya saja. Ternyata keluarga juga akan terkena dampaknya. Perbuatan zina sama saja dengan berhutang. Hutang tersebut akan ditanggung keluarga. Utang itu tak akan terbayar oleh pria pezina jika istrinya, ibunya, atau saudara perempuannya belum dizinai lelaki lain. Nauzubillah. Hal ini disebutkan dalam hadis. Umamah menceritakan, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Para sahabat pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya. "Diam kamu, diam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mendekatlah." Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk di hadapan beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul," sahut pemuda itu. Begitu pula, orang lain tak rela kalau ibu mereka dizinai. Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." Begitu pula orang lain tak rela jika putri mereka dizinai. Pertanyaan Nabi pun berlanjut, "Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." Begitu pula, orang lain tak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. "Relakah engkau jika bibimu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." Begitu pula, orang lain tak rela jika bibi mereka dizinai. "Relakah engkau jika bibi dan ibumu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." Begitu pula, orang lain tak rela jika bibi mereka dizinai. Rasulullah lalu meletakkan tangannya di dada pemuda itu dan memohon ampun pemuda tersebut kepada Allah. "Ya Allah, ampunilah kehilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Hadis riwayat Ahmad. Hukuman pezina diperlihatkan kepada banyak orang. Sebuah hutang pasti haruslah dibayar, tak terkecuali dosa zina. Hukumannya pun diperlihatkan kepada orang-orang beriman agar menjadi pelajaran. Hal ini sejalan dengan penjelasan Imam Syafi'i. Seseorang pernah datang menemui Imam Syafi'i dan bertanya, mengapa hukuman bagi para pezina sedemikian beratnya? Imam Syafi'i pun memberikan penjelasan bahwa zina adalah dosa yang besar resikonya. Makanya akan mengenai keluarga, tetangga, keturunan, hingga tikus dan semut yang ada di sekitar rumahnya. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa zina itu datangnya dari cinta. Cinta selalu membuat orang selalu ibah. Setan pun datang dan membuat manusia menjadi lebih ibah daripada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun kembali bertanya, mengapa Allah berfirman, "Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka pezina disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah An-Nur ayat 2. Padahal hukuman untuk dosa yang lain, seperti membunuh atau mencuri tak dipertontonkan. Imam Syafi'i pun menjawab sambil terisak, agar menjadi pelajaran. Kalimat itu beliau sebutkan sebanyak 3 kali. Imam Syafi'i kemudian bangkit dan kembali berkata dengan bersemangat, "Sebab ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya zina adalah utang, dan sungguh utang tetaplah utang. Salah seorang dalam nasab atau keturunan pelakunya pasti harus membayarnya. Karena konsekuensinya yang besar, Allah pun melarang hambanya mendekati zina. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Azab pezina di akhirat. Di hari akhir, para pezina telah disiapkan tempat penyiksaan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pezina menyeburkan diri pada azab di sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit dan bawahnya luas. Sebuah tempat yang pernah disaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiksa para pezina. Hadis riwayat Bukhari. Balasan neraka bagi pelaku zina juga disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan azab bagi pezina akan dilipat gandakan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak menyebar hoax yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka itu, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Nah sahabat beriman, itulah balasan bagi pezina yang tak hanya dapat di akhirat, namun juga diberikan di dunia. Zina adalah perbuatan dosa yang juga sebagai hutang. Bukan pelakunya saja yang akan membayarnya, tetapi keluarganya. Entah ibunya, saudara perempuannya, atau yang lainnya. Oleh karena itu, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan kepada umatnya bahaya dari zina itu. Hal ini sudah disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhilah oleh kamu akan zina, karena kecelakaannya ada 4 macam. Hilang kebagusan pada mukanya, disempitkan rezekinya, dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala atasnya dan menyebabkan kekalnya di neraka. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.